Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. KM-nya mana? Hendy, ya boleh dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini kelihatannya penuh ya kelasnya. Tapi saya mau ngecek dulu. Coba kalian cek kanan kiri. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti kalian semangat buat masuk kelas. Nah, seperti biasanya di kelas kita hari ini saya ada learning agreement. Jadi ada kesepakatan dulu yang harus kita sepakati. Yang pertama, kelasnya itu harus interaktif. Jadi kita harus ngobrol aja ya, santai belajarnya, jangan ada yang tegang-tegang. Terus di sini ada reward. Jadi buat yang bisa jawab atau mau nanya, boleh banget, kalian jangan takut salah. Dan yang terakhir harus menyenangkan. Jadi jangan ada yang takut ya, takut salah. Kita mulai. Nah, bisa dilihat gak gambar ini ada apa aja? Yang pertama apa? Bengkel. Bengkel. Yang kedua? Yang ketiga? Laundry. Nah, dari ketiga gambar ini termasuk bisnis apa sih? Jasa. Betul ya. Nah, ada yang bisa nyebutin lagi gak ketiga bisnis lain selain ini? Tempat les. Apalagi? Tukang les. Terus? Betul ya. Terus apa satu lagi? Ada yang mau nyebutin? Ya, transportasi ya, itu bisa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai analisis dokumen sumber dan juga dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita harus tahu dulu tujuan kita buat belajar ini tuh apa sih? Yang pertama, supaya kita semua bisa menjelaskan dokumen sumber itu apa, dokumen pendukung itu apa pada perusahaan jasa. Bukan sekedar menjelaskan, tapi kita juga harus paham ya. Dan yang kedua, menyiapkan dan memproses dokumen transaksi. Jadi kita harus bisa menyiapkan dan juga memproses. Lanjut. Nah, ini belum. Nah, selanjutnya di sini ada video sedikit aja. Yeay, akhir tahun telah tiba. Aku dan keluargaku berencana untuk pergi ke luar kota. Tempat yang terpilih di pinggir jalan berada di dekat pantai. Berbicara mengenai perusahaan jasa, aku tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mereka memperoleh informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran secara terperinci. Lalu, tahukah kamu apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Nah, bagaimana ya cara untuk menganalisis bukti transaksi dengan baik? Nah, tadi video ini saya bikin sendiri ya, jadi suaranya. Nah, tadi kan dijelasin sedikit ya bukti transaksi itu apa. Nah, pertanyaan yang terakhir itu bagaimana sih cara menganalisis bukti transaksi? Nah, pertanyaan ini bakal kita jawab di akhir pembelajaran ya. Kita next dulu. Fungsi bukti transaksi yang pertama sebagai dasar pencatatan akuntansi. Di sini ada pengurus OSIS atau MPK atau organisasi lain, ngacung? Ya, Rifa, ikut apa? MPK. Nah, di MPK itu pasti kan ada program kerjanya juga kan. Pasti perlu belanja bahan-bahan untuk kegiatan atau apa. Nah, tentunya diperlukan juga bukti transaksi. Kalau misalnya Rifa sebagai bendahara nih, anggota Rifa tuh ada yang beli misalnya peralatan tulis tapi nggak ada notanya, itu gimana? Bakal ditulis nggak? Bakal dipercayai nggak? Enggak. Nah, itu yang pertama fungsinya sebagai dasar pencatatan. Jadi, kalau misalnya tidak ada bukti transaksi, maka kita tidak boleh mencatat itu karena belum tentu itu benar kan, bisa aja berbohong. Jadi ini merupakan bukti transaksi itu merupakan hal yang sangat amat penting. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau selisih. Yang ketiga, menghindari duplikasi pengumpulan. Yang keempat, dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, berisi media sebagai data informasi. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen sumber
dokumen sumber ini disebut juga bukti transaksi. Jadi ada dua bahasa gitu. Kalau misalnya kalian mau nyebutin dokumen sumber boleh, mau nyebutin bukti transaksi juga boleh. Nah, dokumen sumber ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Internal itu apa? Dalam hal eksternal? Betul ya. Kita next. Nah, di sini ada bukti transaksi internal yang hanya melibatkan bagian internalnya saja. Jadi di dalam perusahaan saja, manajerialnya. Kalau misalnya bukti transaksi eksternal itu kebalikannya, yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan. Bisa pihak ketiga ya, contohnya klien kita ataupun supplier. Lanjut. Di sini ada bukti transaksi internal. Kita bahas ya. Di sini yang pertama ada memo. Nah, sengaja Ibu sisipkan di sebelah kanan. Di sini ada gambarnya supaya kalian tahu betul bentuk memo itu sendiri ya. Nah, di sini kan ada dari siapa kepada siapa dan halnya apa. Di sini kan cuma satu kalimat aja ya. Nah, satu kalimat itu berarti harus singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Bisa diulangi apa? Singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Nah, betul. Lanjut. Di sini ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu merupakan tanda bahwa perusahaan itu telah menerima uang secara tunai. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ada pembayaran jasa pengantaran buku tulis dan harus disebutkan juga, dituliskan juga jumlahnya ya. Kalau misalnya ada bukti kas masuk, berarti ada apa? Bukti kas keluar. Nah, di sini hampir sama, sebagai bukti bahwa perusahaan itu telah mengeluarkan uangnya secara tunai. Sekarang kita lanjut ke bukti transaksi eksternal. Eksternal itu berarti yang melibatkan pihak luar. Yang pertama ada kwitansi. Nih kalian sering kan kalau misalnya pesan baju atau apa pasti dapat kwitansi. Nah, kwitansi ini digunakan pada saat penerimaan suatu barang. Nah, kwitansi itu biasanya ada berapa bagian sih? Dua, betul ya. Ada yang di kanan dan kiri. Nah, di kiri itu kwitansi yang gunanya supaya kita simpan. Gitu. Yang bagian ininya kita kasihkan kepada pembayar. Gitu. Kemudian ada nota kontan, merupakan bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual saat melakukan pembelian secara tunai. Di sini juga ada cek. Cek juga berfungsi sebagai alat tukar gitu ya, alat tukar selain uang. Jadi cek ini bisa kita berikan kepada pihak bank supaya mencairkan dana gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada rekening koran. Rekening koran ini bisa kita bisa lihat mutasi-mutasi itu dari rekening koran itu, dan itu mempersingkat waktu kita dalam melakukan analisis. Selanjutnya, kalau tadi dokumen sumber, sekarang ada dokumen pendukung. Nah, fungsi dokumen pendukung ini ya seperti namanya gitu, untuk mendukung dokumen sumber. Contohnya di sini ada daftar gaji karyawan dan juga ada surat permintaan pembelian. Nah, dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas, kita juga harus melakukan pengecekan terhadap dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Nah, kegiatannya itu dinamakan apa? Analisis bukti transaksi. Nah, karena namanya juga analisis, berarti kita perlu kemampuan analitis yang baik. Kita harus teliti dalam mengecek dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Nah, sekarang ada video lagi. Karena ya, cara untuk menganalisis bukti transaksi dengan baik. Yang pertama, identifikasi bukti keabsahan listrik. Pada tahap ini dilakukan dengan mengecek ulang keabsahan listrik bukti transaksi. Biasanya keabsahan formal itu ditandai dengan prosedur formal yang tertera dalam bukti transaksi dengan adanya tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan serta perhitungan nilai uang yang tertera. Tahap kedua, identifikasi prosedur transaksi. Setelah mengidentifikasi bukti keabsahan listrik, langkah selanjutnya yaitu identifikasi apakah bukti transaksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan transaksi
perusahaan seperti adanya tanda tangan dan juga stempel jam perusahaan. Yang ketiga, menentukan kebenaran nilai transaksi. Langkah selanjutnya adalah memeriksa ulang satu persatu total transaksi dari perhitungan penjumlahan atau pengurangan di setiap bukti transaksi. Karena bila mana ada kesalahan dan transaksi sudah tercela pada jumlah, maka kita harus membuat jurnal kembali. Yang keempat, identifikasi waktu transaksi. Langkah terakhir dari analisis bukti transaksi yaitu pengecekan ulang perihal waktu transaksi yang biasanya tertera di bukti transaksi. Ya, udah selesai ya, dia udah dadah. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Kalau tadi kita udah belajar tentang materinya, sekarang kita langsung ke prakteknya supaya semuanya ngerti. Nah, kita bareng-bareng dulu ya. Di sini ada nota kontan. Bisa lihat jelas sampai belakang? Bisa. Nah, di sini yang pertama, siapa yang melakukan transaksi? Siapa? Toko mahkota dan juga salon kredit. Nah, siapa sih yang mengeluarkan nota kontan ini? Toko mahkota. Kenapa toko mahkota? Iya, betul ya. Jadi ini tuh dikeluarkan oleh toko mahkota atas pembelian salon kredit ke tokonya gitu, berupa 1 sampo lidah buaya dan 1 sampo apel. Nah, selanjutnya itu kan yang pertama ya. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan horizontal. Nah, horizontal itu bentuknya kayak gimana sih? Ke samping gini ya, ke samping. Berarti kita itu yang harus kita lakukan pertama itu adalah mengalihkan gitu. Di sini ada nama barang, ada banyaknya dan juga harga satuannya. Nah, berarti kita harus mengalihkan banyaknya sampo lidah buaya sebesar 50, banyaknya 10 botol sampo lidah buaya dengan harga satuannya itu 50.000. Jadi berapa? 10 dikali 50.000, 500.000. Kemudian di sini ada sampo apel dengan banyaknya 7 botol dikalikan harga satuannya 65.000. Berapa jumlahnya? 400.000. Ya, ini mungkin salah ketik ya. Sekarang itu kan horizontal. Kalau misalnya ada horizontal berarti ada apa? Vertikal bentuknya gimana? Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja yang di sini 500.000 ditambah 455.000. Hasilnya adalah 955.000. Nah, selain itu di sini ada analisis keabsahan. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu tanggal terjadinya transaksi, yaitu pada tanggal 7 Maret 2018 dan juga jumlah uangnya tadi berapa? 955.000. Pihak-pihak yang terlibatnya siapa? Ini salah ya. Salah ketik, mohon maaf ya. Harusnya siapa? Preti. Nah, kalian berarti kemampuan analisisnya udah bagus ya. Dan juga di sini ada tanda tangan yang berwenang. Jadi harus diketahui siapa yang mengeluarkannya. Lanjut. Di sini berarti kita masuk ke jurnalnya pada tanggal 7 Maret 2018. Perlengkapan di debit sebesar 955.000 dan juga pas di kredit sebesar 955.000. Sekarang kita ke latihan ya. Di sini berkelompok aja supaya kita bisa kerja sama. Karena kalau sendiri pasti males. Boleh ya. Buat konten aja. Boleh langsung ngadep ke belakang. Nah, ini kan soalnya belum ada. Nah, udah jelas? Udah jelas belum? Udah. Ibu kasih waktu 50 detik.
Hafal kebaca. Boleh yang nggak kelihatan boleh maju. Kita kasih waktu juga ya. 50 detik juga. Ayo. Udah Bu. Udah. 1, 2, 3. Ya boleh. Jalan berapa? Yang pertama kan itu udah tergen, banyaknya 10, harga satuannya 15.000, jadi 10 kali 15.000 jadinya 150.000. Terus buat uangi itu kan ada 15, terus harga satuannya itu 25.000, jadi totalnya 375.000. Diskon 3 itu ada 40.000, banyaknya tuh 12, harga satunya 30.000, jadi 360.000. Nah, terus yang seterusnya yang terakhir itu ada pemutih baju, untuk kuantitasnya itu ada 13, harga satuannya 5.000, jadi untuk totalnya Belum. ya jadi maksudnya 360.000. Jadi untuk totalnya enggak kan totalnya karena itu Yang horizontalnya aja kita cek ya. Benar gak? Betul. Ya, jadi nanti ya dapat hadiah ya. Sekarang aja deh. Nanti ya saya 30. Isinya cuma 6. Kita lanjut ke pemeriksaan vertikal. 50 detik lagi. Ayo. Ini Bu. Ya, boleh. Kita cek ya. Betul. Bagus ya, berarti kalian udah cepet ya jawabnya. Udah keren pokoknya. Nggak bisa nih, thanks. Yang terakhir ada jurnalnya. Ini semua ya yang mau jawab jurnalnya apa? perlengkapan pada kelas Ya, 950. betul ya. Ya tuh kamu masuk. Kalian udah bisa, kalian udah dapat materinya. Kalian juga udah bisa menganalisis gitu ya dari contoh yang tadi saya tampilkan. Selanjutnya di sini ada yang mau ngasih kesimpulan. Boleh. Jadi dari transaksi itu kan kebagi dua, ada dokumen sumber sama dokumen pendukung. Terus kalau dokumen sumber itu terbagi dua lagi, ada internal sama eksternal. Kalau internal itu contohnya kayak memo, bukti kas masuk sama bukti kas keluar. Kalau eksternal itu ada dari pihak ketiga, verifikasi, nota, cek, sama rekening. Nah, ada pun fungsinya itu sebagai dasar pencatatan akuntansi, mengurangi terjadinya kesalahan, menghindari duplikasi, data tidak terhadap yang bertanggung jawab, dan sebagai media data informasi. Terus untuk data pendukungnya itu ada dari daftar gaji karyawan dan surat permohonan pembelian barang. Iya, bagus. Buat hadiahnya nanti ya. Terus ada yang mau lanjutin nggak? Boleh? Siapa ibu? Tentang analisisnya Bu siapa? Jadi tadi kita sudah membahas tentang cara menganalisis dokumen sumber dan pendukung pada perusahaan jasa, yang mana untuk cara menganalisis yang pertama itu ada identifikasi keabsahan fisik, lalu selanjutnya identifikasi prosedur transaksi, lalu menentukan kebenaran nilai transaksi, dan yang terakhir identifikasi waktu transaksi. Ya, betul ya. Yang tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman. Jadi yang tadi kita sudah membahas dokumen sumber dan juga dokumen pendukung serta bagaimana cara menganalisisnya. Lalu dari pembelajaran kita pada hari ini kita harus merefleksikan gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari materi kali ini? Ada yang mau jawab? Ya boleh Hasya. Jadi kita bisa tahu gitu tadi cara untuk menganalisis transaksi itu Ya. ada apa aja. Terus juga kita bisa ngebedain adanya dokumen sumber sama dokumen pendukung. Ya betul. Nah jadi buat Riva tadi kan Riva pengurus MPK ya. Kira-kira Riva bisa merefleksikan ini di organisasinya. Gimana caranya? Gimana caranya? Jadi kalau ada transaksi harus dilihat keluar dari MPK. Ya betul. Terus dicek juga buktinya kalau udah benar atau enggak. Ya betul ya. Kita juga harus
time-nya sampai pukul 3 sore. Oke, siap? Ya, nggak apa-apa. Karena kalian udah pintar ya, tadi udah bisa jawab. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga hasil refleksinya bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat buat semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KM silakan pimpin doa. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.